Halo, perkenalkan aku Kana Syanita Putri dari kelas Plus MIPA 3 nomor absen 6. Halo, perkenalkan aku Kevin Bimayuda Kusma Putra dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 12. Halo, perkenalkan saya Bonifacius Hendra dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 5. Halo, perkenalkan nama saya Benedict Satidja Romeo Nugracaya dari kelas IPS 2 nomor 4. Shalom para pendengar podcast kelompok 3 ingkang kawula hormati. Ing dinten menika monggo kita sesarengan aturaken puji lan syukur marang Gusti Allah ingkang sampun maringi kasehatan, keselamatan lan hidayah. Kados ingkang kawula jenengan sami mangertosi, virus penyakit COVID-19 sampun nyebar sawetawis wekdal. Pemerintah sesaged-sagedipun ikhtiar merantasi virus menika, ananging aslipun dereng maksimal. Saiki zaman virus, kang diarani virus COVID-19. Virus iki teka saka luar negeri lan mlebu ing Indonesia. Amarga virus COVID iki kabeh menungso padha nelongso lan susah. Awak dhewe kudu iso njaga kesehatan lan njaga imun. Yaiku kanthi cara nganggo masker, tetep ning omah wae, lan aja metu-metu. Lan keadaan negara iki bisa normal meneh. Matur suwun, mugi kita sedaya tansah pinarengan tresnaning Gusti ingkang Mekasih, ingkang kesupen jaga asupan gizi diri lan jaga jarak. Bilih kathah kelepatipun kawula nyuwun agung pangapunten. Rahayu. Mantep banget. Gimana nih, pandemi belum juga berakhir? Gimana, kalian masih sanggup nggak? Baik-baik aja nggak nih? Baik, aman banget. Aku juga baik nih. Jadi gimana nih, ceritain dong pengalaman-pengalaman baru yang pernah kalian lakuin selama masa pandemik ini. Tapi pengalaman yang memang benar-benar kalian rasakan saat masa pandemik ini sampai sekarang ya. Pada masa pandemi ini salah satu hal baru yang pernah dilakukan itu adalah semuanya online, dan salah satu pengalaman baru yang aku dapatkan yaitu misa online. Walaupun misanya dibatasi secara online, namun tidak mengurangi semangat untuk mengikuti misa. Selain itu, homili yang diberikan Romo juga selalu semangat dalam semua pembahasannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Romo, misalnya homili itu termasuk hierarki loh. Ngomong-ngomong soal hierarki, ternyata prodiakon, suster, dan bruder itu tidak termasuk dalam hierarki loh. Mereka tidak boleh melakukan beberapa hal khusus dalam pelayanan. Hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Romo. Di masa pandemi sekarang, tugas para gereja juga tambah berat teman-teman, karena pemimpin gereja harus melayani ke setiap rumah umat. Karena gara-gara COVID, ibadah di gereja masih sangat dibatasi. Kita harus bisa mencontoh itu semangat melayani mereka sangat kuat, walaupun ada resiko yang mengancam mereka seperti tertular COVID gitu. Oh, jadi gitu ya penjelasan dari hierarki gereja. Selain pengalaman misa online, apalagi tuh yang pernah kalian lakuin? Pengalaman baru selain misa online yaitu lebih sering untuk berolahraga agar dapat menjaga imunitas. Ngomong-ngomong soal olahraga, ada yang tahu nggak olahraga asli dari Indonesia? Pencaksilat ya. Kenapa ya pencaksilat itu bisa dikatakan olahraga asli dari Indonesia ya? Gini sejarahnya, awalnya pencaksilat itu ditemuin di daerah Minangkabau. Terus, Kerajaan Sriwijaya juga pernah memakai bela diri pencaksilat ini setelah melalui proses yang panjang sampai akhirnya pada zaman sekarang ini pencaksilat masih dilatihkan dan dilestarikan oleh pemuda-pemuda Indonesia. Sebenarnya pencaksilat ini punya pendidikan karakter yang nggak dimiliki bela diri lain loh. Pencaksilat ini mendidik kita buat mencintai dan melestarikan budaya kita sendiri. Terus juga dilatih untuk disiplin dan harus punya mental yang kuat juga. Akhir-akhir ini di Yosef, pelajaran PJOK-nya diajarin tentang pencaksilat loh. Di materinya diajarin buat disiplin dan juga bertanggung jawab. Keren loh, jarang-jarang pelajaran di sekolah ngedidik karakter kita. Karakter juga penting buat kita besok kalau udah di dunia pekerjaan. Wah, iya, kita harus mau mencintai dan melestarikan budaya kita sendiri sih.
Tapi ada yang tahu nggak sih, kenapa kita tuh bisa mengontrol gerakan motorik kasar seperti yang dilakukan pada pencaksilat? Misalnya aja nih kayak menendang, melangkah, sama menangkis gitu. Nah, kita bisa mengontrol gerakan-gerakan tersebut karena kita memiliki sistem gerak. Nah, salah satu yang termasuk dalam sistem gerak itu ada otot. Otot itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama otot lurik. Otot ini adalah otot yang membuat kita bisa bergerak. Otot ini juga dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Ada pula ciri-ciri otot dari otot lurik yaitu sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Kemudian otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Dan otot melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Untuk dua jenis lainnya yaitu otot polos dan otot jantung. Aku kurang paham sih. Jadi mungkin ada yang bisa bantu jelasin nggak nih? Oke, aku bantu ya. Nah, selain otot lurik, ada 2 jenis otot lainnya loh, yaitu otot polos dan otot jantung. Nah, sekarang aku kasih tahu ciri dari otot polos, yaitu bekerja secara tidak sadar. Terdapat di otot pembuluh darah dan organ dalam. Yang terakhir, bersifat elastis. Selanjutnya, ciri dari otot jantung, yaitu otot bekerja di luar kesadaran alias tidak diperintah otak, tapi dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup. Kan udah bahas otot nih. Otot itu kan termasuk sistem dari sistem gerak. Kalau nggak salah, di dalam sistem gerak itu ada tulang dan sistem rangka ya. Jadi gimana sih penjelasannya? Iya bener, di dalam sistem gerak itu ada otot yang tadi udah dijelasin, dan ada juga tulang yang bisa disebut alat gerak pasif. Disebut alat gerak pasif karena tulang hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Selain dari tulang, ada juga yang termasuk dari sistem gerak, yaitu adalah sistem rangka manusia. Nah, sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan berbagai organ penting dalam tubuh, dan tubuh pun juga dapat terlindungi. Oh, jadi kita bisa bergerak tuh karena adanya sistem gerak ya. Sekarang aku udah tahu deh. By the way kan udah ngomongin panjang banget tuh tentang sistem gerak. Gimana kalau membahas sistem sirkulasi juga? Wah, boleh tuh. Oke, kalian bertiga kan udah menjelaskan tentang sistem gerak. Ya biarin mas aja nih, sistem sirkulasi aku yang menjelaskan ya. Jadi, sistem sirkulasi itu sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada manusia berupa sistem peredaran darah. Nah, jadi fungsi dari sistem sirkulasi itu ada mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian ada juga mengangkut nutrisi yang diperlukan di metabolisme tubuh, lalu mengangkut hormon, mengangkut sistem kekebalan tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Jadi, tubuh manusia membutuhkan sistem sirkulasi yang baik karena darah tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh. Wah, jelas banget. Aku jadi paham deh sekarang. Nah, sekarang siapa lagi nih yang punya pengalaman baru selain bisa online dan berolahraga? Aku juga punya pengalaman baru yang aku lakuin pada masa pandemik ini, yaitu membuat kerajinan kemudian mencoba untuk menjualnya. Dari situ aku mencoba belajar bagaimana cara menghitung break even point dalam usaha kerajinan yang aku jual. Kerajinan apa tuh yang kamu buat dan jual? Terus break even point itu apa sih? Jadi kerajinan yang aku buat itu terbuat dari barang bekas seperti koran dan rotan. Nah, contoh kerajinannya yaitu jam dinding dan hiasan kaca. Nah, kalau break even point itu adalah ketika semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. Manfaat dari break even point ini juga lumayan banyak loh. Misalnya seperti perusahaan bisa menentukan kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan. Kemudian dengan BEP perusahaan bisa
bisa melakukan efisiensi, lalu mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume produksi, penyesuaian jumlah penjualan dan harga barang produksi agar tidak merugi. Dengan adanya PEP, perusahaan juga bisa mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Jadi gitu. Oh, jadi gitu ya. Thanks deh penjelasannya. Nah, dari pengalaman-pengalaman tadi, yaitu misal online, berolahraga, membuat kerajinan, kita bisa semakin berkembang dan banyak berinovasi pada masa COVID-19 ini. Semakin berkembangnya zaman, kalian sadar nggak sih lama-kelamaan TV itu jadi jarang digunakan lagi. Sekarang semua sudah diberitakan di media sosial, yang dengan mudah bisa kita buka di gadget kita masing-masing. Iya, contohnya seperti berita-berita yang disiarkan di TV, juga disiarkan di medsos-medsos, seperti berita yang pernah aku lihat mengenai sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Di berita tersebut itu menceritakan mengenai beberapa flora dan fauna yang punah di Indonesia. Dalam berita tersebut juga dijelaskan mengenai keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia itu tersebar luas di berbagai wilayah. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan fauna dibagi menjadi 3 bagian, yakni Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kalau nggak salah, aku juga pernah lihat berita mengenai persebaran flora dan fauna, tapi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau persebaran flora dan fauna di dunia itu dibagi menjadi 6 wilayah, yaitu ada wilayah Palearktik, wilayah Nearktik, wilayah Neotropikal, wilayah Etopian, wilayah Oriental, dan wilayah Australis. Wah, keren juga tuh beritanya, memberikan informasi yang bermanfaat. Oh iya, aku juga mau tanya dong, kenapa sih flora dan fauna itu tersebar di berbagai wilayah? Nah, flora dan fauna itu tersebar di berbagai wilayah karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Di antaranya ada faktor iklim, faktor edafik atau tanah, faktor fisiografis atau relief bumi, dan yang terakhir itu faktor makhluk hidup. Oh, jadi karena ada faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ya, oke deh. Nah, dari berita-berita yang ada di media sosial, terlihat semakin berkembangnya zaman, apalagi di era COVID-19 ini. Seperti sekarang, yang banyak digunakan yaitu dalam hal teknologinya. Kita jadi semakin semangat dan optimis lagi dalam mempelajari teknologi-teknologi canggih yang ada. Ya, dan optimisan kita dalam mempelajari sesuatu yang baru itu ada hubungannya dengan salah satu tokoh pada masa Larung loh, yaitu René Descartes, filsuf dan matematikawan asal Prancis. Wah, apa tuh hubungannya? Jadi hubungannya adalah René Descartes memiliki pemikiran rasionalisme, yaitu ajaran yang menegaskan bahwa pengetahuan hanya bisa didapatkan melalui rasio atau akal pikiran manusia. Menurut René Descartes, dunia ini sudah disusun secara teratur dan manusia hanya perlu menggunakan akalnya untuk mengungkapkan hukum-hukum alam. Salah satu perkataan Descartes yang terkenal yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Wah, iya ya, ada hubungannya. Dengan pemikiran René Descartes, semakin berkembangnya dunia ini, yang diperlukan adalah berkembang dan berinovasi dengan mengandalkan rasio atau akal pikir kita masing-masing. Apalagi nih, di zaman pandemi kayak gini, kita harus lebih berkembang lagi karena sadar tidak sadar, semua akan berubah dengan seiring waktu. Apalagi dalam teknologinya. Tapi sebenarnya, masa Aufklärung itu apa sih? Nah, jadi Aufklärung adalah salah satu periode dalam sejarah Eropa yang terjadi pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Aufklärung atau abad pencerahan di sini maksudnya adalah pencerahan pada pemikiran manusia. Jadi pada masa Aufklärung, orang-orang Eropa mulai berpikiran terbuka dengan mengedepankan rasio atau akalnya sendiri.
Ada juga faktor-faktor penyebab flarum. Pertama, runtuhnya dominasi gereja. Kedua, kuatnya peran negara. Yang terakhir, munculnya keinginan untuk hidup yang lebih baik. Optimisme abad pencerahan. Ngomong-ngomong soal keoptimisan dalam belajar, kalian pernah nggak sih merasa jenuh dan capek? Pasti pernah kan ya? Apa sih yang biasanya kalian lakuin kalau lagi suntuk-suntuk gitu? Kalau aku biasanya belanja online gitu. Oh iya, sekalian aku mau cerita deh. Waktu itu kan aku beli celana yang udah aku incer dari lama. Nah, ternyata celananya itu ukurannya nggak sesuai dengan pesanan aku. Aku pesan ukuran L, tapi yang dikirim ternyata ukuran S. Udah, buat surat komplain aja. Nih aku buatin. Wah, makasih banyak Kevin. Aku bener-bener sedih sih waktu dapetin barangnya itu. Soalnya kan kalau kekecilan, walaupun celananya elastis, namun bisa aja sobek kalau nggak muat. Dimana elastis itu sendiri adalah suatu sifat barang yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar. Tetapi gaya itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Di elastis juga dikenal tegangan atau stres, regangan atau strain, dan modulus Young. Tegangan, dan modulus Young. Apa itu? Jadi, tegangan itu merupakan gaya yang diberikan pada luas penampang tertentu. Kalau regangan, itu perbandingan perubahan panjang dan panjang awalnya. Terakhir, modulus yang itu perbandingan antara besaran tegangan dan besaran regangan. Nah, aku mau mencoba menghitung regangan dari celana yang aku tadi ceritain. Misalkan lingkar pinggang dari celana tersebut panjangnya 70 cm. Panjang dari lingkar pinggang tersebut bertambah panjang menjadi 0,7 mm. Maka hitunglah regangannya. Nah, ini nih penjelasannya. Wah, keren sih penjelasannya. Selain belanja online nih, apalagi tuh hal yang kalian lakuin kalau lagi jenuh? Kalau aku sih aku landasi dengan makanan. Aku juga mau cerita nih, waktu itu kan aku berjauh. Nah, aku udah excited banget tuh mau makan. Tapi sebelum makan aku tinggal mandi dulu dan rujaknya aku biarin terbuka gitu aja. Setelah mandi aku lupa kalau aku beli rujak. Jadi aku makan nasi deh. Besoknya baru sadar kalau ternyata kemarin aku beli rujak. Dan ternyata rujaknya sudah membusuk. Jadi banget. Wah, itu sih salah kamu. Karena makanan apalagi buah itu jangan dibiarkan di udara yang terbuka. Seharusnya waktu itu kamu masukkannya rujaknya di lemari es dengan suhu yang rendah agar tidak membusuk. Hah? Kenapa emangnya harus dimasukkan ke dalam lemari es dengan suhu yang rendah? Cepat dan lambatnya makanan membusuk itu ditentukan laju reaksi kimia, di mana laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi bereaksi atau hasil reaksi dalam suatu satuan waktu. Nah, laju reaksi ini memiliki beberapa faktor, diantaranya konsentrasi. Prinsip kerja konsentrasi dapat menaikkan laju reaksi disebabkan karena semakin tingginya konsentrasi, semakin banyak partikel yang bertumbuhan sehingga meningkatkan laju reaksi. Faktor selanjutnya yaitu luar permukaan. Luas permukaan dapat mengaruhi laju reaksi karena semakin luas permukaan akan semakin banyak partikel yang bertumbuhan, sehingga semakin besar pula laju reaksinya. Oke, faktor selanjutnya adalah suhu. Prinsip kerja suhu dapat menaikkan laju reaksi adalah dengan menaikkan energi kinetik dari partikel bereaksi. Faktor terakhir yaitu katalis. Prinsip kerja katalis dapat meningkatkan laju reaksi adalah dengan cara menurunkan energi aktivitas reaksi tersebut. Nah, jadi itu kenapa kita harus simpan di suhu yang rendah. Karena makin rendah suhu, laju reaksi semakin kecil. Nah, pada laju reaksi ini juga dijelaskan mengenai teori tumbuhan. Teori tumbuhan adalah suatu teori yang menyatakan bahwa untuk memulai suatu reaksi, partikel-partikel reaktan atau bereaksi harus saling bertumbuhan terlebih dahulu. Gitu. Oh, jadi gitu ya. Kasih penjelasannya. Tapi nggak apa-apa. Dari pengalaman rujak busuk itu adalah hal yang wajar. Mungkin saking semangatnya kamu mau makan rujak, malah jadi kelupaan. Mungkin juga kamu saking laparnya jadi makan nasi duluan deh.
Wah, Ruca bikin lapar juga ya, nggak kerasa banget juga. Udah berapa lama nih kita ngobrol-ngobrol. Udahin aja yuk, biar durasinya nggak bertambah panjang nih. Yuk, terima kasih banyak yang sudah menonton podcast kita. Bye-bye.